Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Beberapa hari yang lalu gue udah membahas fakta unik negara Kamboja. Di video kali ini gue akan membahas lagi nih guys, fakta unik dari negara lain, yaitu dari negara Korea Utara. Sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya, gue akan bahas dulu sejarah terbentuknya negara Korea Utara ini gengs. Pada tahun 1945, Jepang dan juga Jerman selaku blok poros sudah dikalahkan oleh blok sekutu. Dan pada saat itu Korea atau semenanjung Korea belum belum terbentuk antara Korea Selatan atau Korea Utara, belum. Pada saat itu masih terbentuk satu pulau gitu loh geng, yaitu Pulau Korea. Dan pada saat itu diperebutkan oleh dua negara besar nih, antara Uni Soviet dan juga pihak Amerika Serikat. Dan terjadilah perang besar nih geng, yaitu perang Korea Utara tahun 1950-an. Setelah itu karena perang ini tidak kunjung usai, dibuatlah perjanjian nih guys, perjanjian antara blok Uni Soviet dan juga blok Amerika. Perjanjian apa? Perjanjian membentuk garis zona aman gitu, atau zona perbatasan lah ya, zona perbatasan antara Korea Utara dan juga Korea Selatan. Nah mulai di situ tuh terbentuklah dua negara di satu pulau. Pada saat itu Uni Soviet memerintahkan Kim Il Sung sebagai presiden pertama Korea Utara. Untuk apa? Untuk berjaga-jaga pastinya lah, jikalau serangan mendadak dari blok sekutu atau blok Korea Selatan itu tiba-tiba datang gitu kan. Dan Kim Il Sung ini adalah mantan tentara komunis ya geng, tentara komunis yang dipercaya dan juga yang sangat berjasa lah bagi pihak Uni Soviet. Makanya dia diangkat jadi pemimpin pertama Korea Utara. Oke, lanjut ke pembahasan intinya. Apa aja sih fakta-fakta unik dari negara Korea Utara tersebut? Yang pertama adalah warganya dipaksa atau diperintahkan untuk menangis nih geng, ketika Kim Jong Un itu pergi ke suatu tempat, khususnya pergi ke luar negeri ya geng. Kenapa? Karena mereka ibarat kata mereka itu dipaksa gengs, dipaksa untuk acting gitulah, acting bersedih gitu loh, bersedih karena keberangkatan pemimpinnya. Seperti beberapa waktu yang lalu ketika Kim Jong Un ini pergi ke Rusia dengan tujuan menemui presiden Rusia yaitu Vladimir Vladimirovich Putin, membahas hubungan bilateral mereka. Dan pada saat itu juga rakyatnya itu menangis geng, bukan karena mereka emang tulus menangis dan mereka nggak mau ditinggal, bukan, karena memang itu suatu aturan yang harus ditegakkan gitu loh. Jadi kalian kalau misalkan lihat nih di berita-berita Korea Utara nih, jangan heran geng kalau misalkan ketika Kim Jong Un pergi ke suatu tempat, para rakyatnya itu pada menangis. Fakta unik yang kedua dari negara Korea Utara adalah di sana itu setiap pagi didengarkan propaganda guys. Tujuannya apa? Tujuannya adalah pertama untuk membangunkan orang-orang, yang kedua adalah untuk memanipulasi atau mencuci lah ya, mencuci otak-otak warga Korea Utara geng. Isi propagandanya apa? Inti dari propaganda tersebut adalah mengabdi kepada Kim Jong Un gengs. Contoh nih ya, contoh gua bikin simple lah contohnya nih geng. Contoh simpelnya seperti ini nih geng. Contoh simpelnya, kalian harus menjadi laki-laki yang kuat seperti Kim Jong Un. Nah itu salah satu contohnya tuh geng. Jadi kalau misalkan kita di sini nih bangun pagi itu harus men-setting alarm. Nah kalau di sana enggak geng, di sana sudah disiapkan oleh pemerintah dan pasti ada gitu kan suara propaganda tersebut di setiap kota. Fakta unik selanjutnya dari negara Korea Utara ini adalah jarang mengambil gambar nih geng di sembarang tempat. Jadi kalau misalkan kita di Indonesia nih, kalau misalkan mau foto, mau selfie bebas gitu kan dimanapun, mau di kantor, mau di sekolahan, mau di pasar, pokoknya di sini nggak ada larangan lah. Nah beda dengan di Korea Utara nih geng, di sana ada aturan aneh nih, dan ini berlaku untuk siapapun, untuk warga Korea Utara sendiri atau untuk turis-turis asing. Bahkan sampai dibentuklah divisi khusus untuk mengawasi mereka-mereka yang sering atau yang iseng-iseng mengambil foto gitu loh geng. Jadi di sana sangat keras gitu kan larangan itu geng. Kita bersyukurlah hidup di Indonesia gitu kan. Kita harusnya bersyukur nih hidup di Indonesia, nggak ada aturan
selfie gitu kan, atau aturan membuat video segala macem lah. Jadi kita merasa tenang dan bebas gitu kan. Fakta unik dari negara Korea yang selanjutnya adalah, jadi cukurannya guys, cukuran rambut itu harus diatur nih geng oleh pemerintah. Dan di sana model rambutnya itu paling hanya 1-2 lah guys. Kenapa? Karena dan pastinya ini membuat apa ya, membuat kita aneh gitu kan, membuat kita aneh dan membuat kita risih, ya nggak? Lu risih nggak? Misalkan lu mau cukur rambut nih, gaya lu itu harus diatur gitu loh geng. Gaya lu itu diatur oleh pemerintah. Jadi lu nggak bebas gitu kan, mau cukur apa nggak bebas. Apalagi kita yang sering gonta-ganti model rambut. Fakta unik selanjutnya dari negara Korea Utara ini adalah, kita harus sujud dan menghormati foto atau patung pemimpin di sana, geng. Dan pada saat ini adalah Kim Jong Un ya, geng. Jadi kalau misalkan kita ke sana nih, ya siapa juga yang mau ke sana ya? Ya pokoknya kalau misalkan ada warga Korea Utara nih atau turis asing lah di sana tiba-tiba menemukan fotonya Kim Jong Un atau tiba-tiba melihat patungnya Kim Jong Un, nah itu tuh mereka itu wajib guys, wajib untuk sujud. Kalau tidak bagaimana? Kalau enggak, kita itu kena sanksi guys. Misalkan ada warga Korea Utara nih atau turis asing lihat fotonya Kim Jong Un nih di jalan, nah mereka biasa aja cuman lewat doang, cuman liatin doang, nggak sujud, nggak ngambil gitu kan, nggak dipeluk, mereka akan kena sanksi, geng. Sanksi paling ringannya adalah kena teguran plus kurungan penjara selama beberapa bulan. Dan seandainya kita di jalan melihat monumen atau patung Kim Jong Un atau keluarganya lah gitu, geng, kayak Kim Il Sung atau Kim Jong Il, kita juga sama nih, wajib sujud dan hormat gitu kan, karena di sana pemimpin itu bagaikan Tuhan, gengs. Jadi udah setara gitu kan bagi mereka ya. Kalau gue pribadi nggak setuju lah pastinya. Itu adalah beberapa fakta unik dari Korea Utara. Buat kalian yang menambahkan, silahkan tambahkan di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian suka dengan video gue, pasti udah klik tombol subscribe dan logo bel dari sampingnya gue Ali. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih. Selama beberapa bulan. Bahkan di sana pun sekarang tadi dekat-dekat. Dan seandainya kita di jalan melihat monumen atau patung Kim Jong Un atau keluarganya lah gitu, geng, kayak Kim Il Sung atau Kim Jong Il, kita juga sama nih, wajib sujud dan hormat gitu kan, karena di sana pemimpin itu bagaikan Tuhan, gengs. Jadi udah setara gitu kan bagi mereka ya. Kalau gue pribadi nggak setuju lah pastinya, karena kan gue seorang